Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mulai dari pertemuan pada mantra kita pada saat ini. Mantra kita pada saat ini, saudara dan saya akan bersiap untuk menerima yang kita awali dengan doa lebih dulu. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Yesus di surga yang kami sembah dan kami muliakan. Saat ini Tuhan, hamba-Mu siap akan mendengarkan firman-Mu. Hadirlah bersama-sama kami untuk membuka hati dan jiwa kami dalam menerima firman-Mu, sehingga firman yang Tuhan berikan kepada kami sebagai pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Ya Allah Yesus, kami percaya Engkau menyertai kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus dan saudara-saudara sahabat mantra kita pada saat ini adalah firman Tuhan di antara kita. Firman Tuhan pada saat ini yang kita ambilkan dari kitab Mazmur 34 ayat 16 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka meminta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Amin. Saudara dan sahabat mantra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan mantra yang ada di dalam Mazmur 34 ayat 16 sampai 23 dengan tema pertolongan hanya dari Tuhan. Saudara yang terkasih, ketika kita merasa terbeban karena berbagai masalah dalam hidup kita, antara lain hutang banyak, bahkan rumah yang kita tempati hendak disita bank, penyakit yang tak kunjung sembuh, anak-anak tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Masalah satu persatu muncul dalam kehidupan kita. Masalah satu belum selesai, muncul masalah yang lain. Bahkan kita sering ditantang oleh keadaan. Apakah kita tetap melayani Tuhan dalam keadaan seperti ini?
Apakah kita berhenti dalam melayani Tuhan? Atau apakah kita tidak peduli beribadah? Bahkan kita tidak lagi percaya. Saudara mantra yang terkasih, orang-orang yang punya permasalahan banyak sekali. Ada yang berhasil menghadapi masalah itu. Bahkan ada yang berhasil menghadapi masalah itu dengan tenang. Tetapi saudara, jangan lupa, badai pasti berlalu. Badai kita lalui bersama Tuhan. Karena pertolongan itu hanya satu datangnya dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara yang terkasih, di dalam kitab Mazmur 34 ayat 16 sampai 23 itu kita diingatkan, kita diajarkan seperti apa penderitaan kita ini, seperti apa kemalangan yang kita hadapi ini, seperti apa duka cita kita rasakan. Patah hati saudara ditinggalkan orang-orang yang kita kasihi. Di dalam Mazmur 34 ayat 19, Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saudara yang terkasih, itulah janji yang Tuhan berikan kepada kita. Walaupun kita merasakan patah hati yang luar biasa, remuk hati yang luar biasa, tetapi Tuhan menolong kita. Tuhan menyertai kita. Tuhan membebaskan kita. Tuhan tetap mendampingi kita. Kita tidak akan meninggalkan Tuhan. Kita tetap melayani Tuhan. Kita tetap beribadah di hadapan Tuhan. Kita tidak kehilangan iman meskipun berbagai masalah yang kita hadapi. Saudara yang terkasih, dalam keputusasaan kita jangan sampai kehilangan iman. Jangan sampai kehilangan arah. Apalagi saudara meninggalkan Tuhan untuk lari pada kuasa-kuasa kegelapan. Saudara yang terkasih, Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan menyertai kita walaupun kita dalam kesulitan yang berat. Kita dalam penyakit yang belum sembuh-sembuh. Masalah apapun yang kita alami, jangan sampai kita berbelok arah dari hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih, mari kita datang pada Tuhan. Mari kita percaya pada Tuhan kita Yesus Kristus melalui doa yang sungguh-sungguh. Dalam situasi apapun, dalam situasi sulit apapun, Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memberi kita kemenangan. Tuhan akan memberi kita jalan keluar yang ajaib.
Kita harus percaya, saudara. Hanya satu dalam hati kita. Kita harus percaya. Di dalam ayat yang ke-23 disebutkan, Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Inilah janji yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara yang terkasih, sanggupkah saudara dan saya sampai zaman ini ditutup, kita tetap percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus? Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus di surga, terima kasih ya Allah. Engkaulah Tuhan Allah Bapa kami. Engkaulah Tuhan yang menyertai kami. Engkaulah Tuhan yang mengajarkan dalam kesakan apapun, dalam kemalangan apapun, dalam penderitaan apapun. Tuhan melepaskan, Tuhan membebaskan, dan Tuhan pasti menyelamatkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.